Masih di IDX Second Session Closing, pemirsa, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ini berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Ada Adaro Mineral direkomendasikan trading buy, supportnya di 1020, resisten hingga ke 1170. Kemudian dari grup Prayogo Pengestu ada brand akumulasi buy 9250 hingga 10650. BBRI tadi pun juga sempat kita ulas, buy on weakness 3880, resisten hingga di 4270, dan emas tadi pun juga sempat kita singgung, akumulasi buy 3340 hingga Rp4.500 per sahamnya. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Adaro Mineral, Pak Andri, trading buy, penutupan naik di atas 5% Pak, mempengaruhi dari sisi rekomendasi atau sudah sesuai ini dengan perkiraan sebelumnya Pak Andri? Ya, kalau untuk ADMR ya, Adaro sendiri kan sebenarnya masih ada sentimen grupnya, kan masih ada sentimen negatif dari kasus korupsi, jadi saya pikir juga nih membatasi. Tapi kalau ADMR sendiri saya pikir karena sudah break di atas tadi 1060 ya, dan juga sinyal dari indikator MACD-nya pun juga atau short term indikatornya pun sudah golden cross, saya pikirnya masih bisa menuju di 1100 sampai dengan 1170 untuk jangka pendeknya. Juga yang ketiga juga ditambah juga dari sentimen harga coal juga udah mulai rebound ya, kemarin sempat 101, sekarang sudah 106,5. Jadi tiga sentimen ini saya pikir bisa memberikan momentum juga untuk technical rebound untuk saham ADMR. Baik, brand akumulasi buy saham pilihan kedua, ruang ke 10.000 Pak, dan resisten berapa yang harus ditembus sebelumnya untuk menuju ke 10.000-an kembali? Ya, kalau dari brand sendiri kan kalau saya bilang tadi emang wajar kenapa brand selama ini telat naiknya, karena emang mungkin asing terutama masih masuk ke BRPT dan juga Petro. Tapi karena sudah kemahalan ya, otomatis mau tidak mau masih market akan mencari trade lain di Barito, terutama sekarang TPIA atau CDIA atau Cusco dan juga brand. Nah, brand sendiri tadi sudah sempat break new high ya, tadi di atas 9850, tadi high-nya 9950. Jadi kalau secara technical ini sudah menunjukkan pola wave 5 ya. Jadi artinya harusnya bisa menuju di atas 9850 sampai dengan 1650 untuk brand ya. Jadi saya pikir kita rekomendasi akumulasi beli, jadi bisa antara 9400 sampai dengan 9600, untuk targetnya untuk 9950 sampai dengan 10600. Baik. Untuk brand. Yang ketiga dari perbankan big cap, tadi pun juga sempat kita ulas, sebenarnya mampu memangkas pelemahan hari ini dari 3960 hingga ke 3980. Buy on weakness di level berapa Pak Andri untuk BBRI? Berpeluang yang menuju ke gap di 3880 sampai 3800. Tapi kalau untuk secara keseluruhan sih emang masih dalam konsolidasi ya, jadi antara 3700 sampai 4200 untuk BBRI. Jadi untuk jangka pendek, untuk besok atau minggu ini kecuali kita lebih proper untuk buy uniqueness ya, menuju support untuk BBRI. Baik, terakhir emas Pak, singkat saja. Hari ini menguat di 8,33%, 3640. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kalau emas ini sebenarnya bagusnya untuk jangka menengah panjang ya, karena emang kan dari harga emas dunia pun sendiri kan target kita masih di atas 4.000 sampai mungkin bisa mendekati $5.000 per troy ounce ya, untuk jangka 1 tahun ke depan ya. Tapi kalau untuk harga emas sendiri kan tadi saya bilang kan jangka pendeknya belum ketahuan, karena kan masih fundamentalnya juga masih dalam kondisi dan juga tambangnya juga masih belum jalan. Jadi artinya kalau melihat secara teknikal, memang setelah kemarin kita prediksi cuma 1 kali 2 kali atau reject atas, jadi kecenderungan ya kita lebih bagus untuk akumulasi beli ya untuk emas ini antara 3.200 sampai 3.500. Target awalnya, target resist pertamanya di 3.900, itu dia koreksi sempat ke 3.100, dan yang kedua di all time high-nya waktu reject atas kedua ya, arah kedua di 4.500. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro Mineral, brand, BBRI, dan emas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, hal kembali Pak, saya akan coba sampaikan posisi penutupan dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa, saya sampaikan kembali, ditutup menguat di 0,30% di 8.123,245, di mana indeks harga saham gabungan penguatan terpangkas sempat ke intraday tertingginya di 8.157,330, level terendah hari ini di 8.100,17.
Ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 0,35%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,7%. Sementara LQ45 melemah tipis di 0,02%, namun masih mampu bertahan di atas level 800-an. Sektoral. Grafis selanjutnya, barang baku menguat di 4,53%, properti juga menguat di 2,81%, teknologi melemah cukup dalam di 2,74%, dan industri juga melemah di 0,39%. Saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, grafis selanjutnya ada MBMA dengan nilai transaksi 1,3 triliun rupiah, BRMS juga transaksi di 1,2 triliun rupiah, menguat di 655 dan 850, Brand dan Bumi juga mengalami penguatan. Grafis terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada CDIA melemah ke 1740, BBRI ke 3980, MTEK melemah dalam ke 1295 dan SML tertekan ke 700. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Hari ini cukup banyak WhatsApp interaktif yang sudah masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Andri. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan pertama dari Bapak Yohan dari Jakarta menanyakan saham STRK, Pak. Hari ini koreksi dalam 13% di 220. Aduh, nyangkutnya juga cukup jauh nih, Pak, di 500 di cut loss atau di hold saja, Pak Andri? Ya, kalau STRK sendiri ini masuk koreksi USC, jadi kayaknya kemarin 276. Ya, dan juga dia gagal bikin pola higher, jadi artinya dia cenderung untuk menuju di bawah 202. Jadi emang seharusnya mendingan kalau seperti ini mendingan cut loss saja karena ini bisa menuju dan di bawah 202. Sebenarnya support berikutnya adalah di sini ada intraday gap bisa 70 ya. Jadi kalau untuk swing sih, kalau untuk jangka menengah sih dia masih bisa di atas. Nah, ini manapun di wave 3, jadi wajib proxy 4, jadi seharusnya kalau jangka menengah masih di atas 276 sampai dengan 320. Tapi kalau jangka pendek, prefer kita lihat di sini mendingan atas dulu atau kita nunggu di bawah 164 atau 180 kita buyback lagi. Baik, Bapak Martin dari Jakarta menanyakan saham Plantation nih, Pak. CSRA hari ini koreksi di 2,98%. Entry level berapa, Pak? Direkomendasikan tidak? CSRA sadane, jadi ini juga sama ya, polanya juga sama nih, kemungkinan dia akan membentuk di bawah double bottom di bawah 805. Di sini wujud resistnya di 780 sampai dengan di sini 750 untuk DC beli. Jadi kalau saya sih mendingan band weakness ya, atau kita beli kalau dia break di atas 855 untuk menuju new high lagi di atas 915. Jadi kalau untuk jangka pendek kecenderungan buat minus tadi di 805 sampai 750, tapi kalau dia naik dulu mendingan kita beli di atas 855. Oke, kita ke WIRG, Pak, dari teknologi. Ada dua penanya, Bapak Purnomo baru ingin masuk, sementara Bapak Asep dari Garut sudah ambil posisi di 180. Analisisnya untuk WIRG. Ya, WIRG sebenarnya nggak ada masalah ya, karena juga kita sudah bersambing ini wave koreksi C-nya sudah selesai dan terbukti sekarang kan saham-saham tekno udah mulai rebound ya, contohnya kayak Elite tadi juga Inet Auto di Jakarta, Wi-Fi juga naik 7%. Saya pikir ini cuman untuk syaratnya dia harus naik, bullishnya tuh harus di atas 158. Yeah. Jadi selama masih di atas di bawah 158, mending kita trading yang pendek dulu, range-nya antara 127 sampai dengan 158. Jadi lebih bagus sih kita lebih amannya kita beli di atas 158, targetnya di sini bisa menuju ke 180 sampai dengan gap-nya ada 198. Baik. Jadi, dengan untuk menuju wave B-nya menuju di 180 sampai 198 kalau break di atas 158. Kita ke Bandung, Pak. Ada Ibu Susi menanyakan MPPA, Pak Andri. Hari ini melesat di 27%. Analisisnya, singkat saja, Pak. MPPA singkatnya sih sebenarnya dia lebih ngikut ke MPPL-nya. MLPL-nya. Tadi kan sempat auto reject di 210, jadi saya pikir ini selama MPPL masih naik dan juga MPPA bisa close di atas 90, targetnya adalah 116 sampai 130.
Jadi sebenarnya kalau MPPL ini sebenarnya nasibnya tergantung MPPL-nya. Ya, kalau MPPL-nya naik, dia akan naik, tapi kalau di MPPL koreksi, dia akan koreksi. Jadi breakout kita lihat closing data 90, targetnya 116 sampai 132, supportnya berada di 78. Baik, Bapak Tanu masih dari Bandung ini Pak menanyakan saham DSNG Pak, hari ini cenderung tertekan, ditutup flat di 1665. Ya, DSNG juga sama, ya mungkin ini lebih baik ya, karena juga tepuh 2 hari ini dia gagal closing di atas 1665 ya. Jadi kalau di atas closing di atas 1665 atau 1670, kita menuju di atas lagi di atas 1885 sampai dengan di sini target berikutnya di 2050. Jadi mendingan kita break atau sebenarnya udah break ya 1660, tapi karena closingnya masih ditahan di 1665, mending kita cicil beli aja, targetnya di 1850 sampai 2050, stop lossnya di bawah, di sini di bawah 1570. Baik, kita ke Rembang, ada Bapak Rifai, Cangkring Rembang, Medco Pak, sudah punya harga average di 1.500, penutupan hari ini di 1.385. Analisisnya untuk Medco. Ya, Medco sendiri sebenarnya cuma lihat harga minyak ya, harga minyak kan sekarang kan sudah higher high ya, di atas $65. Jadi kemungkinan dia bisa menuju ke 67 sampai $72. Jadi ikut juga untuk ini, jadi target berikutnya ada di sini adalah di 1480 ya, dan juga 1525. Jadi Medco saya pikir selama masih di atas support 1340, targetnya 1480 sampai 1520 untuk Medco, karena ekspektasi dari harga minyak bisa menuju 67 sampai $70. Baik, Ibu Kristina dari Lampung menanyakan Toba Pak, analisisnya support dan resisten terdekat. Kalau Toba ini sebenarnya masih bagus, cuman ini wave koreksi ABC-nya belum selesai ya. Jadi selama Toba masih di bawah 13.15, saya pikir kecenderungan hati-hati bisa di bawah 11.50 lagi, 1.150 lagi. Jadi Toba dengan di hold untuk jangka menengah ya, karena sebenarnya kenaikannya kan sudah cukup tinggi ya, dari harga 600-an sampai dengan 1.400 ya, udah beggar. Jadi artinya kalau jangka menengah sih nggak masalah, karena ini masih versi 4, jadi targetnya di sini masih targetnya 14.30 dan di sini target berikutnya adalah 1.700. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau jangka pendek mendingan kita nunggu di bawah 13.15 untuk breaknya, atau break weakness di bawah 11.50. Untuk jangka menengah kita bisa hold sampai dengan 1.430 sampai dengan 1.000. Oke. Dari Demak ada Bapak Lutfi menanyakan saham Raja Pak, direkomendasikan masuk tidak Pak? Raja seharusnya sih bisa ya, karena ini kan emas kan masih naik ya. Jadi tapi kalau seperti ini sih harusnya polanya masih pola distribusi ya, konsolidasi. Jika polanya sama seperti kayak apa namanya, kayak Toba ya. Jadi emang lebih bagus kita mendingan cicil belinya di break di atas 2870, targetnya 370 sampai dengan 3.300. Nah, kalau kita mau beli mendingan nunggu di bawah 2.700 ya, menuju di sini 2.500. Jadi kalau jangka pendek mendingan kita cicil beli, tapi kalau jangka menengah kita mending cicil kalau dia tembus di atas 2870. Karena ini masih versi 4 juga, jadi masih bisa di atas 3.300 untuk dikembangkan. Baik, analisis untuk Raja Pak Lutfi dari Demak. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Bapak Indah dari Bali menanyakan HMSP, hoki, kemudian juga menanyakan saham lainnya, ada Bumi juga, kemudian juga ada INDF, dan kami mohon maaf, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, terima kasih juga sudah berpartisipasi Pak, sehat selalu Pak Andri. Ya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Andri Zakaria Sregar, founder CTI Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hala yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Hovel, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.